Anda kembali lagi di Merah Putih, masih bersama saya Maria Anneke. Saya akan lanjutkan dialog. Yang pertama saya akan ke Prof. Budi. Prof. Budi masih terkait dengan job hugging dan job begging ini. Kalau kita melihat secara general, kita mungkin zoom out dulu. Dengan adanya fenomena ini, apakah ada pihak-pihak yang menurut Bapak justru malah diuntungkan? Kalau saya melihat ya, kenapa sih job hugging, job begging? Saya melihat mungkin ada tekanan persaingan dari perusahaan juga ya. Apakah perusahaan itu tidak mau bersaing atau memang tidak bisa bersaing? Tidak bisa itu maksudnya gimana? Produk impor masuk, harga murah. Gimana dia mau jual? Mau nggak mau dia harus tekan harga, ya kan? Tekan biaya. Satu dengan cara apa? Ya orang yang bisa ditekan. Paling gampang, ya. Saya ngobrol dengan beberapa orang misalnya, loh Pak, Bapak kan udah punya pengalaman 15-20 tahun di satu sektor IT misalnya. Kok susah nyari kerja? Sekarang Pak, nggak bisa, orang tuh milih yang lebih muda. Kenapa? Lebih murah. Ada yang dipecat duluan, umur 52 tahun. Dikasih pesangon. Kenapa? Karena dia lebih mahal harganya. Buat perusahaan jadi beban. Jadi sebenarnya apa? Perusahaan ingin efisiensi, mau irit. Supaya apa? Supaya harga jualnya juga bisa dia tekan gitu. Nah dengan dia tekan, dia bisa menyelamatkan usahanya dan bisa menyelamatkan people at large. Maksudnya orang-orang yang lebih banyak gitu. Orang-orang yang udah 50-an ini, udahlah di rumah aja deh, ditawarin golden chicken atau silver chicken gitu ya. Kalau bicara untung, ya ini bisa berbagai macam. Kita juga harus melihat bahwa perekonomian ini kan didominasi oleh konsumsi ya. Konsumsi adalah kita yang beli barang. Kalau barangnya mahal ya kita nggak beli gitu. Artinya apa? Mungkin konsumen juga untung karena kita jadi beli barangnya lebih murah gitu ya. Mungkin perusahaan juga untung karena dia bisa hidup, karena dia bisa make money, gitu kan? Ada selisih antara revenue sama cost, profit yang dia jaga gitu kan, supaya dia tetap ya masa dia kerja usaha nggak dapat apa-apa, harus dapat dong. Dengan cara apa ya dia tekan lah ya di bawahnya ini kan, supaya ada selisih sama dia gitu. Nah dengan adanya seperti itu, perusahaan bisa continue. Nah melihat keadaan itu aja orang aja job hugging juga kan. Waduh ntar gue keluarin gimana nih? Ya udahlah gue terima aja gaji dikurangi atau dipindahin ke tempat yang lebih kecil gitu ya. Daripada nggak ada gitu. Karena dia juga tahu perusahaan tidak akan survive kalau saya menuntut. Saya menuntut A, B, C. Lihat dong jualannya gimana kita. Nggak ada yang beli ntar kalau kemahalan. Kan gitu kan. Produk impor masuk terus. Kan gitu. Nah sementara ya ini si malakama ya. Kalau perusahaan nasional tidak ada pesaing, dia nggak bersaing. Tapi ketika ada persaingan dengan terutama harga, babak belur dia. Akhirnya dia tidak lagi yang Pak Kus sampaikan tadi, kapabilitas, udah survival. Gitu. Pokoknya saya survive, anak-anak itu bisa yang tadinya ditangani oleh 5 jadi 2 gitu kan. Tadinya di rumah, ya di kantor, di rumah. Bahkan ada perusahaan, dia menyewa satu gedung 300 orang, yang masuk tuh nggak boleh lebih dari 300. Kalau dia punya 500, jadi di rolling, ada yang di rumah, ada yang di kantor, pokoknya nggak boleh lebih dari 300. Dia nggak mau nambah kantor, karena dia tahu ini fixed cost nih. Sisanya apa? Di rumah, bahkan kalau bisa outsource ke India untuk IT-nya gitu ya. Nah ini upaya survival ya, karena ada kaitan dengan persaingan. Saya melihatnya siapa yang menang, ya mungkin kalau kita beli barang murah ya kita yang menang ya. Perusahaan juga bisa menang karena dia bisa continue, sustain kan. Pekerja, nah nggak tahu nih apakah dia jadi korban apa nggak, karena dia juga dapat pekerjaan betul ya, daripada nggak kerja kan. Perusahaan bilang, daripada lu nggak kerja di luar sana cari kisah, ada nggak ada kan, ya udah sini aja deh, ya, akhirnya begitu ya, seperti itu Mbak. Baik, kita akan coba tanyakan dari segi SDM. Pak Kus, tadi disampaikan oleh Prof. Budi, ini artinya kita semua lagi di survival mode begitu. Dan perusahaan mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan adanya fenomena ini. Tapi apakah benar perusahaan mendapatkan keuntungan lebih banyak? Ya, ini bisa diskusi panjang sama Prof. Budi ya. Kalau kita ngomong competitiveness itu kan bisa masuknya melalui cost leadership. Jadi untuk bisa survive ya efisiensi dan cost cutting. Cuman kembali lagi ya, competitive advantage-nya itu datang dari mana? Among the competition itu sendiri. Lah ini juga mohon maaf ya, tren kompetisi, industrialisasi, kita ngomong 4.0, 5.0, itu kan kompetisinya sekarang kan nggak lokal ya. Jadi kalau dibilang sekarang dengan tetangga sebelah itu, wah luar biasa itu. Jadi ngomong dari konteks teknologi and innovation-nya mungkin bisa 2-3 step ahead.
tadi disampaikan Pak Putih dalam konteks bahwa ini just for survive, ini survival mode ya, ya nggak apa-apa. Ini berarti kan ngomong tentang cost efficiency, cost leadership. Tetapi apa ya sampai di situ? Makanya nggak salah saya kira. Yang tadi Anda mulai dengan competitiveness kita from the global perspective itu jadi begitu. Ini very danger. Saya kira Pak Trubus harus pagi-pagi ngomong ini mesti direm sebelah mana dan digas di sebelah mana. Otherwise akan terus meluncur ke bawah. Jadi competitiveness kita dari ngomong kecil sampai dengan korporat sampai dengan nation itu mesti dibangun dari situ. Jadi kalaupun dibilang mungkin ukuran-ukuran tadi kan sudah di samping global competitiveness tadi ngomong people juga ya, human capital quality atau apa tadi itu juga rankingnya juga turun juga. Saya sebagai orang Israel prihatin lihat begitu ini, what's wrong itu ya. Nah indikasi yang tadi angka dari sesi ini ada job hacking, ada job hacking. Nanti mungkin lagi ada job matching, mesti di match kan ini. Tapi itu satu solusi yang tidak bisa selesai 1-2 hari. Jadi ini memerlukan integrasi, memerlukan apa ya sinergi ya semua elemen bangsa ini untuk bisa mengantarkan kepada apa istilahnya Prof Budi, competitiveness kita itu di situ. Dan itu that's because of people quality. Dan itu ya pasti dikerjakan dengan baik ya. Jadi rejuvenation organization itu datang dari suksesi yang benar. Ada ukuran-ukuran bahwa dibilang talent mobility itu terjadi karena ukuran-ukurannya. Jadi people strength issues lah yang harus dibangun sehingga organisasi itu menjadi capable. Dan organisasi capable itu yang kemudian bisa win the competition. Otherwise mau autopilot nggak bisa lagi lah ke depan itu. Jadi mesti. Artinya dalam jangka panjang ini tetap harus menjadi perhatian kita bersama ya Pak. Saya kira ya. Baik. Menurut saya kok jangan panjang ya, harus besok ini. Secepatnya. Secepatnya. Baik, kita beralih ke Prof Trubus. Prof, menarik tadi kalau kita ya dengar yang disampaikan oleh Prof Budi begitu di mana survival mode dan sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Salah satunya juga banyaknya barang-barang impor. Dimana kita tahu sektor yang labor intensif ini kan justru yang mungkin diserang paling banyak dengan kedatangan barang impor. Artinya kebijakannya ini kan harus lintas